Istriku gadis SMA. Seanson 2. Bab 124. Aku mengambilnya dan memeriksa siapa yang mengirim pesan padaku di jam dini hari begini. Hai, Jason. Apa kabar? Bunyi pesan chat dari si cantik kopi manis, Ashley. Aku tersenyum membaca isi chat darinya. Sudah cukup lama kami tak bertukar kabar. Hai, cantik. Aku baik-baik saja, apa kabar denganmu? Aku baik juga, aku rindu padamu, Jason. Aku juga rindu padamu, Choco. Aku memanggilnya Choco, karena dia hitam manis seperti coklat, hehehe. Choco, nama apa yang kau berikan padaku itu? Hahaha, nama itu bagus untukmu, karena kamu cantik dan manis dalam kulit gelapmu, seperti coklat. Ya Tuhan, kau sangat konyol, Jason. Bisakah kau memberikan aku nama panggilan yang lebih baik? Itu nama paling bagus untuk sebutanmu dariku, jadi jangan menawar, nama itu adalah nama warisan dariku, hahaha. 20. Sialan, kau adalah pamanku yang paling buruk sepanjang masa. Aku terkekeh sendiri membaca isi chat dari Ashley, dia masih selucu biasa. Ah, aku rindu sekali padanya, ingin sekali bisa berjumpa lagi bersama dia dan yang lain. Aku sengaja tak memberitahu Ashley tentang musibah yang kami alami, biarlah dia tak usah tahu, malah akan membuat keluarga di Inggris cemas. Jason, bagaimana kabar si tampan? Ashley tiba-tiba menanyakan Adnan padaku. Dia baik. Syukurlah, aku harap dia selalu baik. Dia selalu baik, kau tak usah cemas. Aku tak mau juga menceritakan keadaan Adnan saat ini, jangan sampai Ashley kepikiran karena lelaki yang dia sukai sedang dalam suasana hati yang tak baik. Jason, jika nanti dia menikah, tolong kirimkan padaku foto pernikahan mereka. Aku ingin menyimpannya untuk kenang-kenangan dan pengingat bahwa dia sudah menikah, agar aku bisa secepatnya melupakan dia dari hatiku. Membaca isi pesannya yang satu ini, membuatku sedih, betapa Ashley sangat mencintai Adnan, dia masih mencintainya walaupun Adnan tak membalas cintanya. Ashley, lupakanlah dia, dia bahkan tak memiliki rasa yang sama padamu. Kau masih berhak mendapatkan lelaki yang lebih baik darinya, biarkan Adnan pergi dari hatimu. Benar kata orang-orang barat seperti kami ini sulit mencintai tapi sekalinya mencintai akan sulit melupakan. Begitulah yang aku rasakan, sama seperti Ashley pada Adnan, aku juga sulit melupakan Natasha ketika aku telah mencintainya. Aku dan Ashley membahas banyak hal dalam chat kami, pembicaraan dengan Ashley cukup seru, sehingga aku tidak merasakan kantuk lagi, mataku terjaga sepanjang malam. Natasha dan baby Darren tidur di ranjang rumah sakit, sementara aku masih duduk di samping ranjang Natasha, masih dengan berbalas pesan dengan Ashley. Karena Natasha tidur nyenyak, aku keluar dari kamarnya dan menemui Adnan yang ternyata tak tidur juga. Saya titip nyonya ya, saya mau pulang dulu ke rumah buat ambil baju gantinya nyonya, aku berpesan pada Adnan. Apa perlu saya antar? Nggak usah, saya gak akan lama kok, nanti saya akan kembali secepatnya setelah mengambil yang dibutuhkan, jawabku. Tapi ini sudah hampir subuh, bos. Memangnya bos gak mengantuk? Sama sekali gak ngantuk, saya justru harus pulang buat mandi dan ganti baju, badan saya gak enak banget, lengket sejak siang gak mandi. Oh alah, ya sudah, ini kunci mobilnya. Hati-hati di jalan, bos. Makasih. Aku menerima kunci mobil dari Adnan dan segera pergi. 21. Badanku sudah sangat tidak nyaman sejak tadi siang, belum ada setetes pun air yang membasahinya kecuali air wudhu. Aku pulang untuk mandi dan ganti pakaian, aku juga akan mengambil baju ganti untuk Natasha dan baby Darren.
Bisa saja aku meminta Bi Ijah yang membawakannya, tapi dia sudah cukup tua, kasihan sekali kalau harus bolak-balik pulang pergi ke rumah sakit, dia harus cukup istirahat. Aku mengemudikan mobilku dengan pelan, tidak usah terlalu terburu-buru untuk sampai di rumah. Toh Natasha tidur nyenyak dan Adnan berada di rumah sakit untuk menjaganya. 22. Bi, saya mau balik lagi ke rumah sakit, Bibi gak usah kemana-mana ya, jagain rumah saja. Tolong baju-baju kotor saya dan Natasha yang ada di keranjang di kamar nanti bawa ke laundry aja, udah cukup banyak soalnya, kasihan Bibi kalau terlalu banyak kerjaan gak akan bisa istirahat, aku berpesan pada Bi Ijah sebelum pergi. Oh alah, ndak apa-apa, Tuan. Itu, kan sudah tugas saya sebagai pembantu di rumah ini, kenapa Tuan harus mengkhawatirkan saya? Toh yang namanya mencuci itu tugas saya juga, biar saya yang cuci nanti. Saya kasihan sama Bibi, walaupun Bibi pembantu di rumah saya, tapi Bibi tetap punya hak untuk istirahat yang cukup, supaya kalau Bibi pulang ke rumah keluarga Bibi gak akan ngangka saya majikan yang zolim, yang sukanya terus memerintah. Masya Allah, Tuan ini hatinya sangat mulia sekali, saya bersyukur bisa bekerja untuk Tuan dan Nyonya. Selama saya bekerja di sini, saya selalu diperlakukan dengan sangat baik, bahkan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Terima kasih banyak, Tuan, semoga Tuan dan Nyonya selalu hidup dilimpahi kebahagiaan, Bi Ijah mendoakan aku. Amin, Bibi juga sehat-sehat ya, supaya bisa tetap kerja di rumah saya, biar saya gak usah cari pembantu lagi. Masih mending kalau saya nemu yang seumuran Bibi, kalau nemunya yang seumuran Natasha gimana? Berabe saya, bisa-bisa jadi samsak tinjunya dia, hahaha. Tuan ini ada-ada saja, hehehe. Tapi ini sudah hampir subuh, Tuan. Apa nggak sebaiknya Tuan tidur di rumah saja? Ah, nggak usah, saya nggak ngantuk kok. Natasha butuh pembalutnya, jadi saya harus kembali ke rumah sakit supaya dia bisa segera memakainya. Hati-hati di jalan, Tuan. Ya. Aku pamitan pada Bi Ijah setelah berpesan padanya, membawa tas berisi pakaian Natasha dan baby Darren, serta perlengkapan mandi skincare si kecil. Aku memasukkan tas berurukan sedang itu ke dalam mobil dan gegas pergi. Udara malam sangat dingin, aku memakai sweater tebal untuk melindungi tubuhku dari kedinginan. Kau tahu, aku tadi sempat mandi saat tiba di rumah, dan kau pasti bisa membayangkan apa yang aku rasakan saat ini, dingin bak berada di kutub utara. Tapi memakai sweater membuat tubuhku sedikit hangat, aku juga memakai hoodie untuk menutupi kepala. Aku tidak memakai pakaian formal, hanya memakai celana jeans dan kaos, dilengkapi dengan sweater tebal warna abu-abu. Untuk saat ini, aku tidak akan memikirkan pekerjaan, ada Raihan yang selalu bisa diandalkan juga yang lainnya. Selama Natasha sakit aku akan tetap menjaganya, karena kesehatan Natasha lebih dari apapun bagiku. Pekerjaan bisa aku lakukan di rumah, tanpa perlu meninggalkan Natasha yang sebenarnya memang sangat membutuhkan aku. Mobil keluar dari halaman rumah, aku harus segera kembali ke rumah sakit sebelum Natasha bangun. Adnan pasti mengantuk sekali karena harus menjaga Natasha, apalagi dia sedang mempunyai masalah dengan pernikahannya, alangkah baiknya jika aku jangan terlalu membebaninya dengan pekerjaan. 23. Sambil menyetir, aku melirik jam tangan, sudah pukul 4:03, benar-benar sudah hampir subuh. Aku melajukan kendaraanku agak cepat, sebelum azan subuh harusnya aku sudah sampai. Jalanan sangat sepi, tidak ada kendaraan yang lewat di waktu subuh begini, apa hanya aku saja yang berkendara di jam segini. Jalanan yang lengang bebas hambatan membuat kecepatan mobil aku tambahkan menjadi lebih cepat, dengan begini aku bisa segera sampai di rumah sakit. Tapi,
Brak, tiba-tiba mobilku seperti menabrak sesuatu. Aku langsung menghentikan laju mobil. Apa yang aku tabrak tadi? Gumamku. Tadi aku tak melihat apapun di depan, tapi tiba-tiba saja sesuatu tertabrak oleh mobilku. Aku sendiri jadi bingung. Aregegegeh, aduh. Suara orang mengadu terdengar di telingaku, tepat di depan mobil. Oh tidak, aku benar-benar menabrak orang. Aku gegas turun dari mobil untuk memeriksa. Setiap ada kejadian tabrak-menabrak seperti ini, aku selalu ingat kepada kedua orang tua Natasha, sehingga aku tidak mau jika harus kabur untuk menghindar. Aku pergi ke bagian depan mobil, di situ aku lihat seorang lelaki bersama dengan motornya tergeletak. Lelaki itu mengadu kesakitan memegangi kaki dan tangannya. Anda tidak apa-apa? Tanyaku dengan menghampirinya. Sakit. Dia memegangi kakinya yang berdarah. Ya Tuhan, aku melakukan kesalahan lagi. Kenapa aku seceroboh itu? Kaki Anda terluka, sebaiknya kita ke rumah sakit. Kebetulan saya juga akan pergi ke rumah sakit. Aku mengajaknya untuk ke rumah sakit bersamaku. Aku membantunya untuk berdiri, rasa kasihan dan bersalah kini meliputiku. Ayo, kita ke rumah sakit bersama saya, biar saya yang bayar semua biayanya. Belum sempat aku berkata lagi, kurasakan sesuatu yang tajam menempel di leherku. Serahkan semua uang dan barang berharga yang lu punya, atau pisau ini bakal nembus leher lu dalam hitungan detik. Dia mengancamku. Astaga, jadi aku ditipu olehnya. Dia tidak benar-benar tertabrak olehku, dia hanya berpura-pura tertabrak agar aku turun dari mobil dan seolah menyerahkan diriku untuk jadi sanderanya. Cepat, gertaknya. Baik, saya akan serahkan semuanya, tapi lepaskan benda ini dari leher saya, ini berbahaya. Aku mencoba untuk membuat dia mau melepaskan pisau itu dari leherku. Bahaya lu adalah hal yang menguntungkan buat gue, jadi jangan lu pikir gue mau lepasin pisau ini dari leher lu, karena lu cuma bisa lepas setelah lu kasih semuanya ke gue. Sialan. 24. Dia tak bisa diajak bicara baik-baik, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak melawannya, aku menuruti keinginannya. Dia memaksaku untuk membuka pintu mobil dan mengambil barang-barang berharga yang aku bawa. Aku mengikuti perintahnya, mengambil dompet dan juga ponsel, lalu memberikan itu padanya. Di dalam dompet itu isinya ada beberapa kartu ATM saya, isi tabungannya ada yang 15 miliar dan ratusan juta, passwordnya 15.021.994. Anda bisa mengambil uang-uang itu, tapi lepaskan saya udah gak punya apapun lagi. Biarkan saya pergi, istri saya sedang sakit dan membutuhkan saya. Aku menjelaskan detail isi dompetku, nominal yang aku sebutkan sengaja sangat besar, supaya dia tergiur. Gak akan gue lepasin sebelum dia periksa, ucapnya lantang. Dia lalu memeriksa isi dompetku, mengeluarkan kartu-kartu ATM yang aku miliki beserta kartu-kartu lainnya. Tajir juga lu ya? Gak salah gue begal orang kaya lu, sekali begal langsung kaya, hahaha. Dia tertawa keras, dalam benaknya pasti membayangkan dapat hidup enak dengan kekayaan hasil membegal. Tawanya membuatku sangat muak, dia tidak tahu siapa aku, seorang lelaki yang tidak banyak bicara dan terlihat lemah, tapi memiliki jiwa psikopat. Anda sudah memeriksa semuanya, tolong lepaskan saya, pintaku. Oke, gue bakal lepasin lu, tapi setelah gue kantongi semua ini dan pergi, jawabnya. Bangsat. Gak bisa dilembutin ya? Ucapku kemudian. Aku meraih pisau yang masih menempel di leherku dan menutup mata pisaunya dengan telapak tangan. Aku menoleh padanya dengan tatapan penuh kebencian. Aku yakin dia dapat melihatnya walaupun dalam kegelapan, cahaya bulan dapat memberikan penerangan. Udah gue bilang lepasin gue,
Ucapku lagi dengan bahasa yang sangat kasar, emosiku tidak terbendung lagi. Dia terlihat terkejut dengan perubahan dalam diriku, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sedikit takut. Tanpa basa-basi, tangan kananku meraih pergelangan tangannya dan memuntirnya ke belakang. Arregegegeh. Erangnya, tangannya aku tekan sekuat mungkin agar dia merasakan kesakitan. Jangan macam-macam sama gue, lu pikir gue orang lemah, Gue bisa habisi lu di tempat ini juga. Ucapku, sambil semakin menekan kuat tangannya. Pria itu berusaha menyerangku dengan pisaunya, aku secepat kilat menghindari. Kami pun terlibat duel di jalanan yang masih sepi dan gelap itu. Dia berusaha menghantam bogemnya ke wajahku, tapi aku dengan cepat menghantam bogemku ke wajahnya. Enak saja mau membuat wajah tampanku ini terluka, dia pikir ini bukan aset berharga. Saat wajahnya kena oleh pukulanku, dia terjungkal, badannya yang bahkan lebih kecil dariku terjatuh ke aspal, dia memegangi wajahnya. Karena aku terlanjur marah dan tak bisa lagi menahan emosi, aku menyerangnya lagi dengan pukulan-pukulan yang membabi buta. Dia hanya mengangkat kedua tangannya sebagai tanda kalau dia menyerah, tetapi aku tak mau memberikannya toleransi, orang-orang jahat seperti dia harus dapat ganjarannya. Aku tak puas sampai di situ, aku mengangkat tubuhnya dan mencengkeram lehernya hingga tubuhnya 25 terangkat ke atas. Jangan coba-coba ngajakin gue main, nyawa lu adalah mainan yang menyenangkan buat gue. Ucapku, aku merasa sangat senang ketika melihat wajahnya berdarah-darah. Ini seperti permainan yang asyik untukku, menyakiti orang jahat adalah perbuatan yang tidak ilegal, bukan? Ampun bang ampun, saya ngaku salah, tolong lepasin saya. Dia menangkupkan kedua tangannya, memohon padaku agar aku melepaskannya. Ampun. Gak ada ampun buat orang jahat kayak lu. Tete tolong, lepasin saya, bang. Kasihan anak istri saya di rumah kalau saya mati, saya mohon. Dia memohon lagi dengan memelas. Lu punya anak istri juga ya? Sama, gue juga punya, tapi udah terlanjur murka sama lu, karena lu gak bisa diajak ngomong baik-baik. Andai lu mikir kalau semua orang yang lu begal itu punya anak istri yang nunggu mereka di rumah kayak lu, pasti lu gak akan pernah tega buat begal mereka apalagi sampai nyakitin mereka. Lu masih muda, masih banyak pekerjaan yang bisa lu lakuin daripada kerja kayak gini, cuma ngambil hak orang dan nyakitin orang. Lu pikir anak istri lu bakal senang kalau mereka tahu lu kasih mereka makan dengan uang haram? Iya, saya minta maaf, bang. Saya janji gak akan mengulangi ini lagi, saya akan berhenti. Dia memohon terus padaku, seperti putus asa. Percuma janji manusia itu gak bisa dipercaya, lu harus tetap dapat hukuman atas perbuatan lu. Bro, aku membantingnya ke aspal. Uhuk. Dia terbatuk-batuk, tubuhnya menggelinjang seperti cacing kepanasan. Aku ingin melakukan lebih dari ini, lebih tepatnya ingin menghabisi dia. Tetapi sayang, itu bukan hakku, hak mencabut nyawa adalah hak Tuhan dan malaikat Israel yang bertugas mencabutnya, aku tidak boleh melakukan lebih dari yang seharusnya. Aku membuka bagasi mobilku, mengambil tali tambang yang selalu aku sediakan di dalam bagasi untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu membutuhkan dalam situasi seperti ini. Aku mengikat lelaki itu dengan tali tambang sekencang mungkin. Bang, tolong lepasin saya, bang. Saya harus pulang dan bertemu dengan anak istri saya, dia memohon untuk dilepaskan. Berisik. Orang jahat itu harus dapat hukuman, gak ada toleransi. Jawabku tegas. Aku memindahkan dia ke tepian jalan bersama motornya, dia berusaha untuk melepaskan diri, tetapi ikatan itu terlalu kuat untuknya, dia kesulitan.
Aku segera menghubungi seseorang yang akan mengambil pria itu dan memberikannya pelajaran yang pantas. Siapa lagi kalau bukan Jonathan, si polisi tampan yang sempat menjadi sekutu dikala Natasha diculik.